Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Purwandika Atmaja, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif di SMP Negeri 1 Kayangan pada mata pelajaran IPS. Oke, selamat menyaksikan. Kita berdoa dulu ya. Nanti ilmu yang Pak Guru berikan bisa bermanfaat. Pak kelas ya, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, karena kita berdoa menurut doa masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tiara sudah memimpin teman-teman kita. Oke, sekarang Pak Guru kehadiran ya. Gimana? Sudah dicek semuanya Tiara? Sudah semua? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau tanya dulu. Pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat? Tiara? Perbedaan dan persamaan perdagangan dalam negeri dan internasional. Perbedaan dan persamaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Oke, yang disebutkan Tiara itu benar. Kita sudah membahas tentang persamaan dan perbedaannya. Yang lain? Faktor pendorong. Faktor pendorong. Terjadinya perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Oke, benar. Faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Disebutkan satu saja. Siapa yang bisa? Perbedaan ini. Perdagangan. Kamu? Perbedaan sumber daya alam manusia. Oke, perbedaan sumber daya alam. Yang lain? Ya? Perbedaan pengetahuan teknologi lingkungan. Perbedaan penguasaan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional. Aku ingatkan kembali, materi hari ini adalah manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik, jadi kalian dapat menganalisis manfaat perdagangan internasional dengan benar. Tujuan yang kedua adalah menganalisis hambatan perdagangan internasional dengan benar. Tujuan yang ketiga adalah menyajikan hasil diskusi mengenai manfaat dan hambatan perdagangan internasional dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini yang akan kalian capai nanti. Secara garis besarnya, nah ini materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, hambatan perdagangan internasional. Ini dua poinnya yang akan kita bahas nantinya. Manfaat dan hambatan. Lalu lanjut. Dalam proses pembelajaran nanti, Pak Guru akan terapkan namanya model pembelajaran berbasis masalah. Jadi konsepnya adalah Pak Guru nanti akan kasih masalah ke kalian. Masalah itu yang akan kalian pecahkan, yang akan kalian jawab. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara diskusi. Nah, sekarang Pak Guru kasih tayangan. Ini gambar, kalian amati. Ya dah? Ada gambar 1, gambar 2. Oke, yang gambar 1 ini gambar apa? Angkat tangan, siapa yang bisa? Angkat tangan.
Siapa guru tahu siapa yang ada? Saya Pak. Ya, Manfaat. manfaat. Ya. Kenapa cara sebut manfaat? Oh, karena di situ kan kita melakukan suatu proses melalui media. Media. Ya, dunia maya. Media maya. Oke. Itu kita memperoleh keuntungan sebuah uang dari Coba. sebuah Oke. perusahaan. Gambar saat ini tentang manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, Hambatan. yang lain. Yang kedua, Hambatan perdagangan internasional. hambatan perdagangan internasional. Benar. Kalau kita lihat prosesnya ini memang panjang sekali prosesnya. Makanya di dalam perdagangan internasional tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada saja kendala-kendalanya. Berdasarkan gambar ini, masalah yang akan kalian kerjakan nanti ya, berdasarkan yang kalian amati ini, yang pertama adalah apa manfaat perdagangan internasional. Kedua, yang akan kalian kerjakan adalah apa hambatan-hambatan di dalam perdagangan internasional. Oke, setelah kalian amati ini, kalian tahu gambarnya, ada pertanyaan? Hari ini ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau ada, kita lanjutkan. Sekarang Pak Guru bagi kelompok untuk berdiskusi. Ya, kelompoknya satu kelompok 5 siswa. Kelompoknya adalah, aku bacakan ya. Kelompok 1 Januri, Farabila, Amelia, Cikal, dan Heni. Satu lagi tinggal kalian atur meja kursinya, cari temennya ya. Kasih waktu 2 menit untuk mencari teman anggota kelompoknya. Sekarang, silakan. Ya. Bedanya di mana? Kelompok 1 di sana, 2 di sini, kelompok 3 di sini ya. Nah, ya. Dari kelompok 1 dulu ya. Dulu bagikan.
impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksud untuk melindungi produk dalam negeri. Kedua, kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Baik, mungkin hanya itu hasil diskusi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan hasil dari diskusinya. Nomor 3 ya, baik. Nomor 3, mungkin dari kelompok lain yang ingin menanggapi. Ya, silakan. Apa namanya? Saya Risma akan bertanya dari mengenai manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yaitu salah satu manfaat perdagangan internasional yang paling terasa bagi satu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan saya apa GDP? GDP adalah Gross Domestic Product atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Jelas? Gimana? Beru? Jelas? Oke, sudah jelas. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya selain daripada itu. Ya, karena Pak Guru dinilai juga keaktifan kalian dalam presentasi yang bertanya selama. Ya, sudah Heru. Berapa? Mungkin Jeremy. Ada yang lain? Atau sudah jelas presentasi dari kelompok 3? Jelas! Jelas? Jelas! Gimana kelompok 1? Jelas. Kelompok 2? Jelas! Ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, sekarang kalau tidak semua posisi, aku berikan soal. Tulis nama dan kelas. Boleh didikari, boleh disilang. Silakan. Waktunya